Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita semua datang untuk menghadap hadirat Tuhan yang kudus di dalam ibadah online GBI Home. Dan kita percaya pada hari ini kita mau lebih lagi menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau curahkan atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau sungguh Allah yang sangat baik buat hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Dan kami rindu Tuhan, tenggelam di dalam hadirat-Mu yang kudus, bertatap muka dengan Engkau Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Tuhan, pada hari ini kami juga mau memberikan penyembahan kami yang terbaik, pujian kami yang terbaik, sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya dengan pujian penyembahan Engkau disenangkan ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, segala penyembahan dan pujian kami itu menjadi parfum yang mewangi Tuhan di seluruh surga-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang beracara di tempat ini Tuhan. Bekerjalah Engkau di tempat ini sebebas-bebasnya Tuhan. Horamata karabaya shikararaba. Dan kami hancurkan segala kekuasa gelap-gelap yang mau menghancurkan, yang mau mengganggu ibadah kami pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kaulah pusat penyembahan kami sampai selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
selamanya. Oh Tuhan. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk boleh bersiapkan hati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Oh ralaba syikira ralaba ya syakara ralaba ralaba laba kinara ralaba ya syakara ralaba ya ralaba ralaba laba. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama, mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami bersatu hati untuk berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Noco Raharjo, beserta istri dan keempat wakilnya. Biarlah visi misi yang daripada-Mu boleh turun atas pemimpin kami, sehingga apapun yang menjadi kehendak-Mu boleh tergenapi. Kami berdoa untuk Gembala CK2 Ibu Lydia, beserta dengan gembala-gembala yang ada di bawah CK2. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu turun atas mereka, sehingga Engkau boleh pakai mereka lebih heran lagi. Dan secara khusus kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Immanuel Setopo, beserta dengan istrinya Ibu Helen, anaknya Aha dan Debbie, cucunya dan Abigail. Biarlah melalui keluarga ini Tuhan, kami boleh lebih mengenal Engkau. Melalui keluarga ini Tuhan, Engkau jadikan mereka teladan, sehingga banyak orang, banyak jiwa dimenangkan melalui keluarga ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai mereka lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Indonesia ada di pikiran-Mu, Indonesia ada di hati-Mu. Dan hamba menyatakan Indonesia akan bangkit, Indonesia akan bangkit. Biarlah Tuhan Kau pakai pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden, beserta dengan jajaran kementerian yang ada Tuhan. Biarlah roh takut yang akan Tuhan turun atas mereka. Mereka memerintah bangsa ini dengan roh yang takut akan Engkau. Dan apapun yang menjadi kebijakan, apapun yang menjadi peraturan, itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, dipulihkan Tuhan dari ancaman resesi ekonomi Tuhan. Dan juga Engkau pulihkan segera Tuhan dari COVID-19 Tuhan yang sedang melanda Indonesia. Kami katakan, diam dan tenanglah, diam dan tenanglah, sehingga Tuhan bangsa Indonesia boleh dipulihkan. Dan dari bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa Engkau pakai dengan luar biasa lagi, sesuai dengan nubuatan-Mu Tuhan, bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi, dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga Pentakosta ketiga. Kami berdoa untuk GBI, kami berdoa untuk ORU, untuk COG dan juga WIA. Biarlah Engkau pakai lembaga ini Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia. Kau pakai generasi muda ini Tuhan. Generasi muda ini Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Mereka boleh menjadi penuai jiwa di akhir zaman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, bangkitkan mereka Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah penuaian jiwa-jiwa terbesar-besaran akan terjadi Tuhan. Pentakosta ketiga akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau yang lihat hati mereka, Engkau yang lihat kesungguhan hati mereka dalam mencari Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menjawab setiap doa mereka Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi setiap kebutuhan mereka Engkau penuhi Tuhan. Engkau berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil dan beruntung. Kau berkati Tuhan mereka dengan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Dan apapun Tuhan yang mereka sedang doakan Tuhan, Kau jawab segera Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan sanjungan hanya bagi nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 di grup Line. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Cool yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Sesuai arahan Gembala Sidang Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, mulai tanggal 7 sampai 27 Desember 2020, seluruh aktivis dan pengerja wajib mengikuti doa puasa bersama, dan jemaat dihimbau dapat mengikuti doa puasa tersebut. Untuk jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Tujuan doa puasa tersebut kita diminta untuk mendoakan keamanan NKRI, damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus, Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam doa puasanya. Ibadah Natal GBI Home akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2020 jam 11 siang via line GBI Home. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Mari sambut dengan sukacita kelahiran Yesus. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 073073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini, dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo.
Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua bersuka cita. Kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya di setiap kehidupan kita, permasalahan apapun, saya yakin dan percaya bahwa kita punya penolong dan dapat kita percaya, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup. Biarlah firman-Mu yang hidup itu menerangi setiap jalan kami. Biarlah oleh pendengaran akan firman-Mu Tuhan, iman kami terus bertambah di dalam-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong hidup kami yang dapat kami percaya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan, itu hidup di dalam hidup kami menjadi rema. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan satu pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, yang tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu.
Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Hai, nama saya Doni. Umur saya 40 tahun. Saya memiliki seorang istri dan anak yang sangat saya cintai. Hidup kami cukup nyaman. Kami punya rumah dan kendaraan. Tidak terlalu susah bagi kami untuk pergi kemanapun. Saya adalah pengikut Kristus yang cukup aktif dalam kegiatan gereja. Saya setia dalam pelayanan saya. Di dalam pekerjaan pun, saya punya posisi yang sangat baik. Sehingga bukan masalah yang besar jika saya sedikit berfoya-foya di akhir pekan. Semua ini memang indah menurut saya. Sampai akhirnya, Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi yang mengubah hidup saya 180 derajat. Kasus corona pertama di Indonesia. Terakhir data yang diberikan pada kemarin sore adalah sebanyak 1.986 yang dinyatakan positif. Dua warga negara yang terjangkit virus corona adalah ibu dan anak warga Depok. Terdapat penambahan 3.046 kasus sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah 200.035 kasus. Pandemi COVID-19 berdampak pada 18.000 tenaga kerja dari 29 perusahaan di Jawa Timur. Lembaga pers mencatat ratusan pekerja media mengalami pemutusan hubungan kerja di tengah wabah COVID. Karyawan juga terpaksa di-PHK, diberhentikan tanpa menerima hak sebagai pekerja. Hampir 2.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dan 16.000 pekerja sisa
yang terpaksa dirumahkan. Halo. Selamat pagi, dengan Pak Doni. Iya betul, saya sendiri. Pak Doni, saya dari HRD. Saya ingin menginformasikan kepada Bapak, dikarenakan keadaan yang sangat sulit di dalam perusahaan. Seluruh anak cabang perusahaan akan ditutup karena perusahaan sudah tidak sanggup membayar biaya operasional. Dan dengan berat hati, kami harus mem-PHK-kan Bapak tanpa pesangon terhitung mulai hari ini. Terima kasih atas dedikasi Bapak kepada perusahaan selama ini. Apa tidak ada jalan lain, Bu, supaya kami bisa tetap bekerja? Mohon maaf Pak, ini sudah menjadi keputusan direksi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mulai hari itu, keadaan dunia semakin memburuk. Virus ini membuat dunia menjadi lumpuh. Begitu banyak orang yang dulu memiliki segalanya, berubah menjadi kehilangan segalanya dalam waktu seketika akibat virus ini. Saya pun semakin kehilangan diri saya. Satu persatu hal yang saya miliki menjauh dan menghilang. Pekerjaan, keluarga, teman, sukacita, tawa. Tidak ada lagi hal baik yang kudapatkan. Pada saat kita dalam keadaan baik, semua teman-teman baik sama kita. Tapi pada saat kita susah, semua pergi begitu saja. Dan Tuhan pun yang katanya ketika kita susah akan menolong, mana buktinya? Sudah 8 bulan hidup saya semakin hancur. Apa gunanya dulu saya pelayanan? Apa gunanya dulu saya setiap minggu ke gereja? Setiap tangisan saya, permohonan saya, sampai sekarang tidak terlihat sedikit pun Tuhan ingin membantu saya. Saya rasa semua yang saya lakukan untuk Tuhan itu sia-sia. Lalu Hendro dan Alfa yang merupakan teman sepelayanan di gereja tempat saya melayani dulu menelpon. Halo Hendro, gimana kabarnya Hendro? Halo bro, puji Tuhan, sehat-sehat semua. Puji Tuhan, mantap. Kita telepon Doni yuk. Oh iya, yuk, udah lama loh kita nggak teleponan sama dia. Bentar, gue telepon dia ya. Oke, coba lu cari itunya. Kita video call gabungin ya. Nah ini Doni nih. Halo Bro Don, gimana kabarnya bro? Udah lama kita nggak sendagurau nih bro. Baik bro, baik. Gaya lu bro, bahasanya bersendagurau nunjukin umur banget sih lo. Emang apa yang salah bro sama umur gue? Umur lu sih nggak salah bro, tapi jodoh lu yang salah. Bisa aja tempat pancing. Lu tahu nggak nih bro, pertanyaan nih. Cuka apa yang manis? Ngaco banget sih lo. Mana ada cuka yang manis, di mana-mana cuka tuh rasanya acem tau. Ada bro, ada nih. Cuka sama dia juga cuka sama saya. Dasar lu jomblo tua. Bentar nih. Don, kok lu diem aja? Biasa lu paling seneng nih Don kalau bercandaan kayak begitu Don. Iya Don, apaan sih? Lu kok nggak ngomong-ngomong dari tadi? Gak apa-apa bro, lagi banyak pikiran aja. Wah, ini nggak bener nih. Biasanya lu paling jago kalau nasihatin orang, kok tiba-tiba jadi gini? Cerita. Iya Don, share sama kita yuk, siapa tahu kita bisa bantu. Ya, gini bro, gara-gara pandemi virus corona nih, perusahaan tempat gue kerja terpaksa harus melakukan pengurangan karyawan. Gue salah satu yang kena PHK. Loh, sejak kapan Don lu udah gak kerja? Kurang lebih sekitar 8 bulan lah gue nganggur bro. Lu tau sendiri, gue ada istri, ada anak yang harus gue kasih makan. Makanya gue pantang-panting, apa aja gue kerjain sekarang. Lu gak cita-cita sama kita bro. Ini gue mau cerita sekarang, lu mau denger nggak? Iya. Tahu nih Alfa, kayak baca Mira aja lah. Sorry. Lanjut Don. Jadi gini,
sejak gue di PHK dari kantor kemarin, gue udah bingung banget dah. Gue udah nggak ada penghasilan sama sekali. Tahu sendiri dari kemarin kan gue cuman kerja kantor doang. Terus udah di PHK sampai sekarang nggak ada kerjaan. Gue tiap hari gue udah lawar kerja kemana-mana, tapi nggak ada panggilan. Sekarang semua perusahaan lagi kesusahan juga kan. Semuanya ngelakuin pengurangan karyawan. Gue malah cari kerjaan. Terus selama 8 bulan ini lu kerja apaan, Don? Ya sekarang ini gue lagi jadi taksi online aja bro. Udah buntu, gue nggak tahu mau ngapain lagi. Udah cari kerja kemana-mana, semuanya udah nggak terima gue. Gue makan aja udah irit-iritin. Terus gara-gara semenjak nggak ada penghasilan sama sekali, hubungan gue sama istri jadi makin renggang bro. Gue makin sering ribut, hal-hal kecil aja jadi sensitif banget. Gue kayak anak gue makanannya jatuh aja, gue bisa bertengkarnya udah kayak apa aja berantemnya itu. Jadi udah nggak suka cita sama sekali lagi di rumah tangga gue sekarang ini. Gue ngerasa kayak dia nggak dukung gue sama sekali. Emang gue mau kalau gue nggak kerja? Orang nggak ada kerjaan sekarang, seluruh dunia juga kayak gini ngalaminnya. Tuhan aja udah nggak mau bantu gue bro. Terus selain dari taksi online, lu udah coba cari usaha apa nggak Don? Gue sih cuma berharap dari tempat perusahaan gue bisa terima kerja gue aja. Dari perusahaan-perusahaan yang gue lamar-lamar ini. Jadi ya tiap hari gue hanya kirim-kirim lamaran ke perusahaan aja. Tapi istri gue ada coba-coba jualan online sih. Jadi ada tambahan dikit dari dia. Wah luar biasa banget loh istri lu Don. Masih mau bantu jualan online untuk tambah-tambah pendapatan. Memang jualan online apaan Don? Dia jual masker bro. Kebetulan dia dulu waktu muda kan dia pernah belajar tuh sama tantenya tuh belajar jahit. Jadi sekarang pas lagi corona begini, dia lihat masker kan lagi langka tuh. Nah terus dia inget dia bisa jahit, dia coba jahit terus jual di online. Ini pas banget nih Don. Gue mau lihat tuh maskernya, soalnya kantor gue ini lagi ada permintaan masker 500 piece. Karena mau dibagikan jadi souvenir untuk semua customer. Tadi pagi sih udah cari di online shop, tapi kita belum bayar karena lama banget respon penjualnya. Untung nih kita kalau sekarang, jadi gue bisa pesen sama lo. Lo ada stok nggak? Ada Pak, ada. Ini nanti habis ini gue kirimin gambarnya ya. Biar lu pilih, lu mau yang mana gambarnya. Ini ada problem nih, masalahnya kantor gue ini minta custom sesuai permintaan Don. Jadi bisa kan lu bikinin sesuai permintaan kita, ada cetakan, ada nama perusahaan gitu, masker, di maskernya ada branding perusahaan gue gitu deh. Bisa banget. Kan istri gue jahit sendiri, bukan ambil dari perusahaan. Jadi bisa sesuai permintaan, lu minta kayak gimana, yang ntar bini gue buatin. Oh iya, gue baru kepikiran ya, kenapa gue nggak bikin masker custom aja ya? Kan masih belum banyak yang jual kayak gini. Selama ini kan istri gue cuma jual hanya masker yang polos-polos aja. Nah, ide bagus tuh Don. Gue yakin ini bakal laku deh. Oh iya, dulu lo kerja di perusahaan plastik kan? Kenapa nggak coba ambil plastik Mika dari perusahaan tempat lo kerja dan lo bikin face shield? Oh iya ya, kenapa gue nggak kepikiran ya? Ini ide bagus banget nih. Bener banget Don, lo berdua sama istri bisa kembangin usaha jualan online sama-sama. Ya sekarang bisa punya waktu bersama lebih baik juga. Jadi kalian bisa pasti lebih deket lagi deh. Iya bener banget Pak, bener banget. Gue selama ini gue udah ngerasa kayak gue udah gak punya harapan bisa perbaikin hubungan kami. Soalnya dari pagi-pagi gue udah keluar narik, terus pulang udah malam banget. Sampai rumah anak-anak sama istri udah pada tidur. Ini bisa jadi harapan baru banget nih buat gue nih, bisa harmonis lagi sama istri gue. Bentar, gini. Hari Kamis kita ada call. Ayo ikut Don, ajak istri-istri juga. Iya Don, ini call kita online nih, jadi kita bisa bareng-bareng. Kita kangen sama lu orang nih. Oke bro, gue pasti join. Gue udah lama banget nggak ikut call. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol bareng kalian. Seandainya aja waktu awal-awal di PHK itu gue tetap ikut call ya. Mungkin ide ini gue udah dapet dari kemarin. Jadi masih ngerasa Tuhan nggak mau bantu hidup lu Ron? Enggak bro, enggak. Justru gue ngerasa bersyukur banget nih. Tuhan udah ngutus kalian berdua untuk nyadarin gue. Aduh, tiba-tiba gue rindu banget pengen ikut ibadah nih. Oh iya, kita kan sudah ada channel YouTube ibadah online. Lu bisa ikut ibadah kapanpun kok. Serius? Iya Don, lu nggak update, lu search nih di YouTube nih GBI Home PG, nanti keluar semua tuh list ibadahnya. Wih keren. Habis ini gue mau ikut ibadah. Ya Don, nih juga bentar lagi. Iya Pak, bentar Pak. Ya gue mau ada meeting sebentar lagi nih. Gue off dulu ya. Kita doa dulu yuk untuk Doni. Oh ya udah deh. Mau. Yuk, mari. Kita angkat tangan kita untuk Doni yuk supaya Tuhan memberkati.
Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih-Mu. Biarkan Engkau menyertai sahabat kami Tuhan, Doni Tuhan, untuk selalu Engkau tuntun Tuhan, selalu mendapatkan berkat-berkat yang melimpah daripada-Mu. Engkau berkati keluarganya, Engkau persatukan keluarganya ya Tuhan. Kami percaya hidupnya berubah karena ada Kristus dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Oke Pak, bener Pak. Oh ya deh, gue off dulu ya, gue dipagiin tuh. Oke. Thank you banget ya. Thank you banget. Bye. Mau ikut ibadah? Katanya udah dari YouTube ya. Coba kita search ya. GBI Home PG. Search. Iya ada. Keren loh. Shalom saudara. Kita subscribe dulu deh biar selalu dapat notifikasinya. Nyalain loncengnya juga ya. Bisa bersama-sama merayakan Natal. Semua orang merayakan Natal. Saudara-saudara, Natal adalah perayaan sukacita yang tak terucapkan. Itu merupakan ucapan syukur karena kelahiran Yesus di atas muka bumi ini. Natal berarti Allah datang menjadi sama seperti manusia agar bisa satu tujuannya, untuk mati menanggung segala dosa dan hukuman dosa manusia. Karena dialah Allah, dia juga bangkit mengalahkan maut. Artinya Allah menjadi manusia untuk bertumbuh dewasa dan kemudian mati bagi dosa-dosa manusia sebagai sarana keselamatan. Yesus dilahirkan untuk menjadi juru selamat. Jadi kelahiran Yesus adalah berbeda sekali dengan kelahiran bayi-bayi manusia yang lain. Karena bayi Yesus ini adalah sang juru selamat. Natal berarti kasih Tuhan mempersatukan kembali manusia dengan Allah ciptaannya yang telah dipisahkan oleh dosa. Natal adalah hari di mana semua orang memperingati hari Yesus datang ke dalam sejarah manusia melalui satu proses kelahirannya sebagai manusia. Tak terbayang saudara, betapa kasih Allah itu, betapa besar kasih Allah sehingga dia mau rela datang ke dalam dunia ini untuk menjadi sama seperti saudara dan saya, manusia yang terbatas ruang dan waktu, bahkan rela meninggalkan sorga yang maha mulia itu demi lahir di kandang yang kotor dan bau. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia itu menjadi sukacita luar biasa bagi setiap manusia yang seharusnya kita ini binasa oleh karena dosa, sehingga kita boleh beroleh hidup yang kekal. Itu sangat luar biasa. Bukankah Alkitab telah mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua saudara saya dan kita semua telah berbuat dosa, dan tidak seorang pun dapat menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi mau menyelamatkan orang lain. Itu mustahil. Kalau kita sungguh-sungguh teliti membaca Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa hanya Yesus Kristus sendirilah yang tanpa dosa. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 22, dikatakan gini, Ia, Yesus itu tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Sungguh saudara, Allah yang menciptakan manusia itu dengan amat baik. Karena dosalah yang memisahkan manusia
dari penciptanya, sehingga manusia itu kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dari Allah, dan hidupnya saudara tidak dapat mencerminkan kemuliaan Allah lagi. Apakah Anda berpikir Allah sangat mengasihi manusia itu yang diciptakannya serupa dan segambar dirinya, membiarkan manusia itu binasa? Sungguh saudara, Allah itu tidak akan membiarkan ciptaannya yang amat mulia itu. Saudara, artinya manusia diciptakan itu berbeda dari ciptaan yang lain. Saudara, kalau ketika Allah ingin menciptakan pohon, Allah berkata kepada tanah, tumbuh pohon, maka tumbuh. Ketika Allah ingin saudara menciptakan ikan, dia hanya berbicara kepada air, keluar makhluk hidup di sana, keluar ikan-ikan. Perhatikan apa yang Alkitab tuliskan ketika Allah ingin menciptakan manusia. Maka yang pertama Allah itu dia lakukan adalah dia melihat ke dalam dirinya sendiri dan berkata, mari kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Demikian ketika dosa membuat manusia itu terpisah dari Allah, terputus dari Allah, putus hubungan dengan Allah. Manusia itu mati secara rohani, mati binasa di dalam dosa. Tetapi Allah saudara tetap Allah. Walaupun saudara berpisah dengan Allah, Allah tetap Allah. Manusia itu baru bisa hidup kalau dia terhubung dengan Allah, terhubung dengan Tuhan. Karena hanya dialah kehidupan bagi manusia. Itu sebabnya Tuhan sangat-sangat mengasihi manusia, sangat memahami dan mengetahui bahwa manusia itu tidak bisa untuk menemuinya, tidak bisa bertemu dengan Tuhan dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri. Manusia tidak dapat untuk bertemu dengan Allah. Seperti Alkitab katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya, kali lagi, setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya manusia sangat spesial di hati Allah. Saudara dan saya itu sangat spesial. Oleh sebab itu jangan sia-siakan hidup yang spesial, yang sangat diutamakan Tuhan ini adalah engkau dan saya. Dia sangat mengasihi engkau dan saya, dan Dia tidak ingin seorang manusia pun binasa. Namun saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan itu bukanlah seperti Bapa yang hanya melakukan yang baik saja, saudara, dan hanya mengasihi kita walaupun salah diampuni, nggak pernah dihukum, nggak pernah dimarahin, enggak. Tapi Allah juga di samping Dia mengasihi, Tuhan itu adalah Allah yang adil. Nah saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kasih. Setiap kali saudara minta ampun, Dia mengasihi saudara, mengampuni. Tetapi Dia juga Allah yang adil. Tuhan sangat mengasihi engkau dan saya, mengasihi manusia, namun sangat membenci dosa. Catat ini, Dia mengasihi saudara, tapi Dia membenci perbuatan dosa itu. Artinya siapa yang dikasihi? Yang dikasihi itu saudara, tetapi Dia benci dengan perbuatan dosa kita. Jadi setiap dosa harus
hukum. Setiap dosa harus ada imbalannya, hukumannya. Bukankah Alkitab katakan upah dosa adalah maut, kematian? Ada satu cerita, saudara, tentang seorang jenderal yang sangat adil hidupnya. Bersama-sama pengikutnya, mereka bergerilya dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk apa? Untuk berusaha untuk mengalahkan satu kekaisaran, saudara, kekaisaran yang sangat kejam. Tetapi, saudara, suatu hari lumbung persediaan makanan mereka kecurian. Ada orang yang mencuri. Maka dengan amarah, saudara, jenderal itu mengeluarkan satu maklumat. Apa yang dia katakan? Siapapun yang tertangkap mencuri persediaan makanan harus dicambuk sampai mati. Apa? Dicambuk sampai mati. Tidak berapa lama, saudara, tertangkaplah seorang pencuri dan dibawalah menghadap jenderal ini dengan diselubungi, mukanya ditutup. Nah, saudara, pada waktu sampai ke jenderal ini, dibukalah selubungnya. Ternyata pencurinya adalah ibu kandung daripada sang jenderal sendiri. Nah, saudara, apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh jenderal ini? Ini membuat satu dilema yang sangat-sangat dalam di dalam hatinya. Dia berpikir kalau dia menghukum ibunya, bagaimana orang mengatakan, maka dia akan dianggap orang yang tidak berbudi, orang yang tidak punya kasih. Tetapi kalau dia tidak menegakkan keadilan sesuai apa yang dia ucapkan, maka orang akan berkata, saudara, bahwa dia adalah seorang apa? Seorang munafik yang hanya bisa memerintah, hanya bisa berkata, tetapi tidak dapat melaksanakan. Bahkan akan dikatakan, mungkin engkau seorang jenderal, tapi engkau seorang jenderal yang hanya tebang pilih untuk menyatakan kasihnya kepada ibunya, saudara, sekaligus menegakkan keadilan sesuai dengan maklumat yang diucapkan. Maka jenderal ini, saudara, melepaskan bajunya dan dia merangkul ibunya dan berkata kepada algojo itu, sekarang jalani hukuman. Saudara, jenderal ini menyerahkan hidupnya untuk dicambuk, untuk dipukul sampai mati. Bukankah perayaan Natal adalah permulaan cerita sukacita yang Yesus Kristus sediakan bagi setiap orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ternyata, saudara, untuk menyatukan manusia yang telah terhilang ini, kasih Allah tidak menghilangkan hukuman, tapi kasih itu, saudara, ditanggung oleh Tuhan Yesus, hukuman itu, supaya kasih yang besar itu, kita merayakan Natal itu disebut dengan satu kata, pengorbanan. Jadi kasih itu, saudara, menyatukan, saudara, kembali manusia yang berdosa dengan Allah itu. Allah menggunakan satu kata, pengorbanan. Tuhan Yesus tahu tujuannya bahwa dia datang ke atas muka bumi ini untuk mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan berkata, hai maut, di mana sengatmu? Bukankah upah dosa itu maut? Saudara,
Artinya Yesus mati di atas kayu salib, dia menanggung semua dosamu dan dosaku, dosa seisi dunia ini. Siapapun yang mau percaya akan dia, tidak akan, saudara, mengalami maut. Bahkan Yesus katakan, jika engkau percaya kepadaku, walaupun engkau mati, engkau akan hidup kembali. Wow, saudara, itu suatu pernyataan yang luar biasa. Itu harapan yang luar biasa. Satu hal yang dahsyat di dalam kehidupan orang percaya. Setelah kebangkitannya, Yesus Kristus masih tinggal 40 hari di atas muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menyatakan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dia telah bangkit. Menguatkan murid-muridnya untuk mereka itu, supaya mereka itu lebih percaya bahwa dia bukan Allah bagi orang yang mati. Dan dia juga bukan Allah yang mati, tetapi dia Allah yang bangkit dari kematian. Dia Allah yang hidup. Alam maut tidak dapat menguasainya. Wow, dahsyat Tuhan Yesus kita. Dia Allah lah satu-satunya. Dialah yang memegang kunci sorga dan neraka. Kemudian, saudara, disaksikan oleh murid-muridnya. Alkitab menyatakan bahwa ia naik ke sorga. Dari sorga yang mulia itu, dia ada duduk di sebelah kanan Bapa. Ia menawarkan sorga bagi setiap orang yang mau menerima dia sebagai juru selamat. Dia menawarkan, saudara, keselamatan itu. Dan yang mau hidup sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bukan hanya sekedar percaya atau ikut-ikutan. Supaya disebut menjadi orang yang beragama, yang hanya mengharapkan berkat materi, berkat duniawi ini. Perlu kita percaya sungguh kepadanya dengan segenap hati. Artinya apa? Hidup dengan segenap hati itu, hidup kita hanya mengandalkan Tuhan saja, bukan pada kekuatan diri kita sendiri. Ketika murid-murid itu sedang menatap ke langit dan sambil tercengang menyaksikan Yesus itu tiba-tiba naik ke sorga. Pada waktu mereka sedang tercengang, tiba-tiba dua orang berpakaian putih berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kalau hari ini kita merayakan kedatangannya sebagai manusia, sebagai bayi yang lemah, maka kita juga harus mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Biarlah tema Natal, kasih yang mempersatukan ini, membuat kita bukan hanya sekedar jadi tema, tapi biarlah menjadi pendorong, penyemangat, memberikan kita kekuatan baru untuk hidup lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mencari Tuhan. Yang selama ini kita mendapati diri kita kurang serius, kurang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Mari kita bertobat, berbalik, sungguh-sungguh hati, karena dia segera datang kembali. Dia segera datang kembali. Tapi yang sungguh-sungguh, yang sudah sungguh-sungguh, mari kita lebih lagi setia. Jangan kendor. Semangat kita harus nyala-nyala. Terus di dalam Tuhan. Terus di dalam Tuhan. Perbaharui hidup kita. Terus bergantung kepada Tuhan. Biarlah melalui Natal ini kita bukan hanya merayakan kelahirannya, tapi kita juga
diingatkan untuk kita bersiap-siap. Kalau ada kedatangan pertama, ada kedatangan yang kedua. Saudara, Alkitab katakan bahwa ketika sangkakala Allah berbunyi, maka orang yang mati dibangkitkan lebih dulu. Kita yang masih hidup akan diubah sekejap. Biarlah saudara, kita mempersiapkan diri. Ada saat Tuhan Yesus menampakkan diri di awan-awan. Ketika sangkakala Allah berbunyi, maka kita ada di sana. Akhirnya saudara, saya mau berkata, selamat Natal, selamat merayakan Natal 2020. Biarlah kita bangkit, karena kita tahu Allah kita, Yesus namanya, Allah bukan untuk orang mati, tapi Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita, sanggup menguatkan kita, sanggup untuk memberi kita, bukan hanya menyelesaikan masalah kita, tapi Allah yang sanggup memberikan sorga di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan memberikan semangat baru dalam hidupmu. Ayo saudara, jangan sia-siakan hidup kita. Jangan abaikan waktu dengan dosa. Jangan lagi membuang kesempatan hari ini. Yesus mau lahir dalam hatimu. Jika engkau belum menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, Yesus mengetuk pintu hatimu. Dia mau lahir di dalam hatimu, dan dia mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tapi jika engkau telah menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, ini saatnya kita bangkit. Ayo menyala-nyala di dalam Tuhan, sehingga kita ini menjadi orang yang menjadi saksi Tuhan yang luar biasa di atas muka bumi ini. Jika orang melihat kita, orang melihat Tuhan yang hidup melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk Natal kali ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Setiap kami Tuhan membuka hati kami untuk Engkau lebih lagi. Bila saudara belum menerima Tuhan Yesus, mau menerima Tuhan Yesus di dalam hidupmu, buka hatimu, taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu. Kita mau berdoa. Kalau saudara telah menerima Tuhan Yesus dan saudara mau hidup lebih sungguh-sungguh lagi, siap untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, taruhlah tanganmu juga di atas dadamu. Mulai kita membuat satu komitmen yang baru di dalam Dia dan berkata, Tuhan Yesus, ini aku membuka hatiku untuk Engkau tinggal di dalam hidupku. Bertahtalah dan berdaulatlah atas hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku yang telah percaya, Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan. Roh Kudus, tolong aku supaya aku ini dapat hidup terus sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan kehendakmu, supaya aku dipersiapkan menjadi orang yang siap menanti kedatanganmu yang kedua kali. Ketika sangkakalamu berbunyi, aku rapture, aku bertemu dengan Engkau. Itulah kerinduan hatiku. Di Natal ini Tuhan, aku bersuka cita bahwa Engkau bukan hanya lahir, tapi Engkau akan datang kembali menjemput kami semua. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi, atas nama keluarga dan pribadi dan jemaat semua, sebagai gembala saya mau katakan,
Selamat Hari Natal. Sebentar lagi tahun baru. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah dan limpahnya. Amin. Wah, ternyata masalah yang saya alami dan mungkin saudara juga alami terasa sangat berat dan bahkan terlihat seperti tidak ada jalan keluarnya. Tapi percayalah, ketika kita berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan tentu saja didampingi komunitas yang saling menopang, pasti kita akan diberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera untuk menghadapi ujian. Halo, siang Pak Yanto. Halo, siang Pak Doni. Bagaimana dengan pesanan masker dan face shield saya yang 10.000 piece? Sudah Pak, pesanannya sudah dikirimkan lewat ekspedisi tadi pagi. Kemungkinan besok atau lusa sudah bisa Bapak terima barangnya. Dan terima kasih Pak Yanto, pembayarannya sudah saya terima lunas. Baik, terima kasih Pak Doni. Sama-sama Pak, selamat siang. Saudara punya masalah? Tenang, kalau Tuhan pernah tolong saya, Tuhan juga pasti akan tolong saudara. Ingat, jangan fokus dengan masalah, fokus sama Tuhan kita. God bless. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.